Tepatnya kemarin terkait dengan isu peta jalan kita sektor pengelolaan terhadap guru dan dosen. Disampaikan oleh Pak Fikri, Komisi 10 membuat panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Terima kasih Bu Eti, Pak. Itu di kantor Pak Fikri. selalu di kantor ini saya. Selalu di kantor. Baik Bu Eti, terima kasih. Saya kira pada narasumber saya tidak bisa sebut satu-satu, dari Pak Iwan, Pak Ame, Pak dari Kemendagri dan Pan RB juga, pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati. Saya kira langsung saja satu karena waktunya, tentang honorer. Saya kepingin meluruskan saja. Jadi kalau bicara tentang honorer, jangan diperlakukan sama dengan yang baru, rekrutmen baru dan sebagainya. Sehingga honorer ini kan ada. Kenapa ada honorer? Kan karena ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang jadi jabat, kalau di sekolahan jadi kepala sekolah, jadi pengawas, atau jabatan lain dan sebagainya. Untuk mengisi kekosongan itu, kemudian pejabat berwenang, apakah itu kepala sekolah atau mungkin yang sesuai dengan undang-undang atau PP 48, kepala daerah mengangkat honorer, apakah itu guru atau tenaga kependidikan. Nah, sekian lama mereka sudah menyelesaikan problematika terutama pendidikan, apakah itu guru maupun tenaga kependidikan. Nah, dengan gaji yang ternyata luar biasa, ada yang digaji cuma 100.000, 200.000, 300.000 dan seterusnya. Dan sudah ada yang berbakti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, 30 tahun. Nah, oleh karenanya, sekali lagi saya kira tentang honorer ini bukan masalah mau direkrut atau tidak, tetapi diselesaikan. Diselesaikan itu kalau sesuai dengan PP 48 berarti mestinya diangkat menjadi PNS. Tapi kan kemudian honorer ada K1, ada K2, kemudian sekarang ada non-kategori dan seterusnya. Oleh karenanya, saya kira perlakuan kepada honorer, baik guru maupun tenaga pendidikan di dunia pendidikan, saya kira berbeda diskusinya dengan rekrutmen guru baru, rekrutmen tenaga baru, dan sebagainya. Jadi kepada mereka itu apresiasi. Mau diganti boleh, tapi kemudian diganti apa mereka itu? Diberi apa mereka begitu? Saya kira seperti itu. Ini saya mesti meluruskan karena kita mesti belajar lagi kenapa muncul PP 48 tahun 2005, kemudian disusul PP 56 tahun 2012 dan seterusnya sampai kemudian keluar Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Sekali lagi, Bu yang saya hormati, ini maka sekaligus mungkin pengumuman barusan yang memberikan masukan adalah Ketua Panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN. Nah, ini sudah kesepakatan Komisi 10 ini. Ketua Panjanya Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti. Nah, gitu. Jadi ini sekali lagi Pak Iwan Sahril mohon perhatian untuk kemudian dikawal bersama, dan bagaimana formatnya monggo dengan Kemenpan RB dan Kemendagri dan seterusnya. Jangan sampai ada lag juga, jangan sampai kemudian jumlahnya sekian kemudian diusulkan oleh Pemda sekian, tidak bisa, harus sama persis, datanya harus sama. Saya kira begitu, mohon bantuannya untuk penyelesaian, bahkan istilahnya Komisi 10 bukan penyelesaian saja, tapi pengangkatan langsung. Jadi saya mesti menggarisbawahi ini supaya ini nanti mulai kerja langsung sampai itu mereka diangkat menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang kedua tentang ini afirmasi kepada dunia pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau mengadres kepada Kemendagri. Jadi pendidikan ini adalah urusan yang sudah didesentralisasikan. Bahkan konkuren perguruan tinggi di pusat masih, kemudian SMA dan SMK dan pendidikan khusus di provinsi, dan SMP, SD,
TK dan pendidikan anak usia dini di kabupaten kota. Sungguh pun tadi ada diskusi, silakan nanti diskusinya. Hanya begini masalahnya, itu sudah di state oleh Undang-Undang Dasar juga begitu, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional juga seperti itu. Jadi 20% anggaran pendidikan kita adalah anggaran APBN, APBD kita adalah untuk pendidikan. Tapi faktanya tidak kemudian mengangkat dunia pendidikan kita masih tetap terpuruk. Kalau ada butuh anggaran, butuh dana, terus tidak ada dengan alasan kondisi keuangan negara atau kondisi keuangan daerah. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena tidak ada afirmasi betul. Nah, ada, mungkin mohon dikoreksi, saya sampaikan juga, saya punya penelitian juga, sistem perencanaan pembangunan nasional di APBN itu sudah rapi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Tetapi di provinsi dan kabupaten kota itu tidak dilakukan, yaitu apa? Pembicaraan pendahuluan. Jadi mohon di state ini mohon jadi catatan di Kemendagri dan Bappenas dan lain-lain, di provinsi dan kabupaten kota itu tidak ada pembicaraan pendahuluan tentang APBD. Nah, jadi ada langkah yang di state di Undang-Undang 17 2003, tetapi di Permendagri umpamanya tentang bagaimana tata cara penyusunan APBD itu tidak ada pembicaraan pendahuluan. Jadi setelah musrenbang ujungnya RKPD. Nah, setelah RKPD langsung pembahasan KUHP-PAS dan APBD. Tidak ada pembicaraan pendahuluan. Akhirnya afirmasi kepada pendidikan tidak ada. Dan bahkan yang disebut misalnya dana transfer umum, itu ada yang disebut yang diperkirakan untuk pendidikan. Pasal nomenklatur bunyinya begitu. Nomenklatur bunyinya yang diperkirakan untuk pendidikan. Dan akhirnya ketika tidak untuk pendidikan, ketika dicek atau diaudit oleh BPK juga tidak ada masalah. Jadi tidak menyimpang, padahal mestinya untuk pendidikan. Sekali lagi saya belum beri catatan, mudah-mudahan mulai sekarang dicek, dikoreksi, termasuk Permendagri yang mengatur tentang tata cara penyusunan APBD, ada memasukkan klausul pembicaraan pendahuluan supaya ada afirmasi untuk dunia pendidikan. Jadi nggak ada alasan kemudian untuk dunia pendidikan kita kekurangan dana. Bagaimana ini 20%-nya kemana? Saya kira itu. Kemudian yang ketiga, mohon masukan juga, meskipun ini saya juga usul ini kepada Pak Ketua, panja ini panja terlalu panjang. Panja PJP ini panja terlalu panjang, meskipun manfaatnya banyak, tetapi ini nanti kita hanya memberikan pengkritisan yang ini nanti disimpulkan. Kesimpulannya tidak mesti mewakili semuanya. Mestinya panja ini dipenggal-penggal saja, judulnya beda-beda, karena ujungnya nanti toh harus ke Undang-Undang Sisdiknas, revisi Undang-Undang Sisdiknas. Padahal revisi Undang-Undang Sisdiknas, Pak Toto akan menyampaikannya nanti Desember 2021. Nah, Desember 2021 baru menyampaikan. Nanti berarti revisinya kapan? 2022. Nah, PJP ini masih terus. Nah, oleh katanya, saya kira saya mohon masukan juga salah satunya dari Kemendagri, juga dari kementerian lain, karena PJP atau peta jalan pendidikan ini, Mas Menteri memberikan ininya hanya untuk alokasi waktu 15 tahun. Padahal kalau misalnya di sektor lain, misalnya pariwisata, itu ada rencana induk pariwisata. Rencana induk pariwisata itu 20-25 tahun. Rencana induk ekonomi kreatif kemarin juga 20-25 tahun. Nah, jadi menyesuaikan RPJP gitu. Nah, tetapi ini 15 tahun. Ini kan agak menyulitkan. Mungkin saya kira perlu pandangan-pandangan atau pertimbangan dari kementerian lain supaya dokumen perencanaannya inline begitu dengan dokumen perencanaan lain yang sama juga dasar hukumnya. Terakhir sekali Pak Toto, mohon maaf saya tadi terusik juga oleh dari Pak Emi ya, Pak Emi dari Andumami dari Bappenas ya. Nah, ini kita yang ada tinggal pisah. UN sudah dihapus, kemudian AN dan sebagainya. Saya ini
ini PISA ini apa sih? PISA ini kan punyaan OECD. OECD ini Organization for Economic Cooperation and Development. Asal usul dari OECD itu adalah organisasi Eropa sesungguhnya. OEEC, Organization for European Economic Cooperation. Jadi asalnya itu negara-negara Eropa yang kemudian tahun 48 kemudian 61 menjadi ada negara Asianya. Nah, ini kita ini kok terus ini nomor 70 dari 77 negara, ini kan malu juga kita ini. Kita ini selalu mengikuti, mengejar, sehingga akhirnya istilah narasumber kemarin itu siapa, Pak Sobari atau siapa itu, bahwa kita ini kok mengejar ketertinggalan terus-menerus, jadi tertinggal terus. Ini apa kita nggak punya model pendidikan model Indonesia dengan kapital budaya, model pendidikan khas Indonesia, ada istilah saresean, ada istilah padepokan, ada istilah pesantren, ada istilah macam-macam, sehingga kita ini punya kekhasan, sehingga pendidikan model Indonesia. Jadi orang dididik dengan cara, metodologi dan sebagainya yang lahir dari kapital budaya Indonesia. Karena kita ini punya, kalau enggak kita akan terus menggapai ketertinggalan terus, bahkan pernah selesai ketertinggalannya. Sehingga mohon maaf, apakah enggak ada ini kajian-kajian yang ini kita dianggap miskin penggalian terhadap filosofi pendidikan asli Indonesia. Ini apa enggak ada ini Pak Toto? Mohon maaf, ini karena kita terusik dipojokkan oleh para punggawa-punggawa pendidikan dan filsafat itu dari Triakarya, kemudian juga mantan kepala kantor berita dan seterusnya. Ini kok kita benar juga ya, kita ini kok mengejar ketertinggalan sampai kapan? Kita ini ketertinggalannya terus mau mulai dari mana? Kita akan sampai mana gitu. Saya kira begitu Pak Bu Hetifah, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur suwun juga Pak Fikri. Dan terakhir, mari kita dengarkan masukan ataupun tanggapan dari Ketua Komisi 10, Bapak Saiful Huda. Terima kasih Bu Hetifah, 2 menit Bapak Ibu. Tadi ada beberapa concern saja yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir, mewakili seluruh instansi. Tepatnya kemarin, terkait dengan isu peta jalan kita sektor pengelolaan terhadap guru dan dosen, tadi disampaikan oleh Pak Fikri, Komisi 10 membuat panja pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Panja ini akan bekerja mulai minggu depan sampai nanti tuntas terkait dengan isu ini, kira-kira begitu. Nah, catatan kami yang menjadi concern adalah yang pertama, isu terkait dengan kualitas guru, kesejahteraan, manajemen pengelolaannya dan seterusnya sungguh sudah menjadi isu yang panjang dalam dunia pendidikan kita. Kami ingin tidak ada jalan lain, ini harus dituntaskan. Semangatnya begitu kira-kira. Dan kami meyakini ini menjadi concern juga semua pihak, terlebih-lebih teman-teman Kemendikbud. Nah, tentu ini butuh prakarsa yang besar, butuh political will yang kuat dari seluruh pemimpin nasional kita. Tapi saya meyakini kalau ini terus kita sampaikan terus-menerus, kita kampanyekan di berbagai pihak, kita sosialisasikan, saya meyakini akan ada jalan keluar. Salah satu misalnya menyangkut soal seleksi 1 juta, walaupun stakeholder pendidikan termasuk dalam ini guru honorernya juga menolak ini, saya merasa ini juga bisa menjadikan bagian dari skema menuntaskan terkait dengan isu guru dan dosen ini. Nah, untuk itu semuanya
saya ingin tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Amih mewakili Bappenas, karena perencanaan nasional diampu oleh Bappenas melalui Pak Amih. Saya kira tidak ada salahnya betul-betul terkait dengan isu guru ini dan dosen menjadi prioritas pokok bagi masa depan dunia pendidikan kita ke depan. Nah, karena itu sekali lagi ini butuh lompatan, Pak Syahrir, Pak Toto, Prof Nizam, butuh lompatan betul. Halo. Dan kita memang tidak dalam posisi tunduk terhadap situasi yang hari ini, karena kalau ini dibiarkan terus pasti saya kira tidak akan ada lompatan. Nah, karena itu sekali lagi ini butuh prakarsa yang kuat dari kita semua, prakarsa besar dari kita semua untuk menuntaskan isu pokok besar dunia pendidikan kita menyangkut soal guru ini. Secara filosofis tadi sudah dijelaskan oleh berbagai pihak betapa guru betul-betul menjadi penyangga utama bagi penyelenggaraan pendidikan kita sebagaimana disampaikan oleh Pak Toto tadi. Nah, karena itu saya menggarisbawahi yang kedua, saya kira sebagaimana dulu isu 20% untuk pendidikan, subtema yang semestinya tuntas dari 20% untuk pendidikan itu sesungguhnya adalah terkait dengan manajemen pengelolaan guru dan dosen sebenarnya. Nah, tapi apalah kata ini semua proses tadi sampaikan oleh Pak Fikri, 20% juga belum sepenuhnya dipakai untuk pendidikan. Saya kira kita berangkat dari situ saja sebenarnya kalau ini jadi komitmen bersama Pak Amih, sangat mungkin sesungguhnya ini bisa kita tuntaskan di kemudian hari. Nah, hal-hal teknis yang lain yang selama ini menjadi diskursus kita, saya kira cukup menjadi komplementer saja, karena pada isu yang substantifnya adalah terkait dengan guru, pengelolaan guru dan dosen, terkait dengan keberadaan mereka pada konteks diutamakan pada aspek kualitas dan kesejahteraannya. Semoga ke depan Pak Amih bisa fasilitasi ini nih, teman-teman ini, dengan Kemenq, dengan Kemendikbud, dan teman-teman Kemenpar RB, Kemendagri, supaya satu suara, satu roadmap dalam rangka menuntaskan terkait dengan ini. Ya Pak Ketua, insya Allah. Terima kasih. Siap ya Pak Amih. Terima kasih. Terima kasih Bu Etiva. Alhamdulillah saya